Hai Sobat Ekspor, ketemu lagi sama aku Anissa Yuni dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, pada video kali ini aku akan memberikan pandangan mengenai video di atas ini. Nah, jadi video di atas itu membahas mengenai kebijakan ekspor-impor nih. Nah, kan kebijakan ekspor-impor ini kan ada yang terbaru. Nah, kebijakan ekspor-impor yang terbaru ini menurut aku tuh merupakan langkah yang positif dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Nah, perubahan yang signifikan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 dan 22 Tahun 2023 yang kemudian direvisi pada tahun 2024 ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia ya untuk semakin mengoptimalkan potensi sektor perdagangan. Kebijakan ini tidak hanya sekedar mengatur lalu lintas barang, tetapi juga mencerminkan strategi yang lebih luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai tambah produk, serta melindungi kepentingan nasional. Ada beberapa poin penting yang dapat disorot, yaitu larangan ekspor produk mentah yang merupakan langkah strategis untuk mendorong hilirisasi industri. Dengan mengelola produk mentah di dalam negeri, nilai tambah produk akan meningkat, membuat peluang lapangan kerja yang lebih luas serta mengurangi tergantungan pada ekspor produk mentah. Selain itu, perlindungan terhadap industri dalam negeri juga menjadi perhatian utama. Pembatasan impor produk tertentu yang berpotensi membahayakan kesehatan dan lingkungan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan juga mendorong inovasi. Nah, adapun tantangan yang akan kita hadapi, dan ini merupakan tantangan yang utama ya, yaitu implementasi kebijakan di lapangan, koordinasi antar lembaga pemerintah dan juga keterlibatan pelaku usaha sangat penting untuk memastikan kelancaran proses ini itu lancar. Nah, lalu untuk hilirisasi ini sendiri membutuhkan investasi yang cukup besar. Pemerintah perlu memberikan insentif yang menarik bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi di sektor hilir. Serta untuk mendukung hilirisasi ini sendiri, kita tuh perlu mempunyai tenaga kerja yang terampil. Nah, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pelatihan vokasi. Terus mengenai akses pasar setelah produk berhasil dihilirisasi, tantangan berikutnya yaitu bagaimana memasarkan produk ke pasar global. Nah, pemerintah sendiri perlu memfasilitasi akses pasar bagi produk-produk Indonesia. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan oleh para eksportir yaitu regulasi di tiap negara tujuan ekspor yang berbeda. Seperti di India, untuk standar makanannya FSAAI telah menetapkan syarat khusus untuk produk makanan harus memiliki indikator vegetarian dan non-vegetarian pada tiap kemasan dengan ditandai lingkaran hijau untuk produk vegetarian dan segitiga coklat tua untuk non-vegetarian. Lalu untuk informasi gizi, negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat mengharuskan informasi ini disajikan sesuai dengan takaran saji. Sementara negara-negara lain seperti Inggris dan India mewajibkan